Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi ya sama Ibu. Ini materi tentang siklus akuntansi pada perusahaan dagang. Nah, ini materi untuk semester 2 ya. Silakan disimak untuk Ayah, Anto, Ichiro, Zarif, dan Nino ya, dan semuanya ya yang mendengarkan. Ada 3 hal yang akan kita pelajari hari ini ya, yaitu mengenai pencatatan, pengikhtisaran, pelaporan pada perusahaan dagang. Nah, nanti kita lihat ya apa bedanya ketiga hal tersebut antara perusahaan jasa dengan perusahaan dagang. Nah, kemudian nanti mungkin ini nggak akan cukup ya di satu video. Nah, nanti silahkan untuk mungkin pengikhtisarannya, pelaporannya bisa disimak di video selanjutnya ya. Posisi perusahaan dagang di dalam transaksi. Perusahaan dagang ini ada di tengah-tengah ya antara produsen dan konsumen. Produsen orang yang memproduksi barang dan jasa, konsumen adalah orang yang menghabiskan barang dan jasa. Konsumen itu kita ya, produsen itu adalah perusahaan. Nah, perusahaan dagang ini ada di tengah-tengah. Dia saling berinteraksi. Ada interaksi ya dengan produsen dan ada juga interaksi atau timbal balik dengan konsumen. 4 aktivitas utama perusahaan dagang. Yang pertama yaitu pembelian barang, yang kedua pengeluaran uang, yang ketiga penjualan barang, yang keempat penerimaan uang. Sebenarnya kalau pengeluaran uang dan penerimaan itu juga ada ya di perusahaan jasa. Nah, yang paling membedakan itu ada di bagian pembelian dan penjualannya, dimana itu hanya terjadi di perusahaan dagang, bukan di perusahaan jasa. Nah, jadi gini, kita mengenal dulu mengenai perusahaan dagang ya. Kita cari tahu dulu dasar-dasarnya, kemudian transaksinya seperti apa saja, syarat-syaratnya ada apa aja. Nah, ini keempat hal ini yang akan kita pelajari ya untuk pencatatan akuntansi pada perusahaan dagang. Nah, tadi kan udah dibagi ke dalam 4 hal ya. Nah, yang pertama yaitu mengenai karakteristik perusahaan dagang. Nah, di sini karakteristik itu kan artinya ciri-ciri ya. Nah, sebelum ke ciri-ciri kita ke pengertian dulu ya. Pengertian perusahaan dagang. Perusahaan dagang itu adalah perusahaan yang membeli barang dagangan dari pemasok dan menjualnya kembali kepada pelanggan tanpa diproses terlebih dahulu. Nah, jadi dia hanya menjual barang tapi dia tidak memproduksi. Tujuannya apa sih? Untuk memperoleh keuntungan. Keuntungannya didapat dari mana? Nah, keuntungannya ini bisa didapat dari selisih harga pokok penjualan dengan harga jual ya. Harga pokok penjualannya artinya harga belinya ya. Jadi contoh kayak gini, kamu ada perusahaan dagang, kemudian membeli barang dari perusahaan A, kemudian seandainya harga barangnya persatuannya yaitu 5.000, kemudian kamu jual jadi 5.500. Nah, selisih itu adalah untung kamu ya. Tadi udah pengertian, kita langsung ke ciri-ciri ya. Ciri-ciri perusahaan dagang itu ada 6. Yang pertama yaitu dia membeli barang kemudian dijual lagi. Yang kedua yaitu beli barang tapi tidak diproses, langsung dijual. Yang ketiga yaitu pendapatannya dari penjualan dan pembelian. Yang keempat, biaya untuk memperoleh barang itu dilaporkan sebagai harga pokok penjualan. Yang tadi Ibu bahas ya, berkaitan dengan harga pokok penjualan dengan harga jual. Yang kelima, barang yang belum dijual disebut persediaan barang dagang dan termasuk ke dalam aset lancar. Nah, jadi gini, di perusahaan dagang itu ada yang namanya persediaan barang dagang. Nah, kalau di perusahaan jasa tidak ada persediaan barang ya, karena dia yang dijual adalah servisnya. Nah, kemudian barang yang masih tersedia ini itu
termasuk dianggap sebagai aset lancar. Aset lancar itu artinya harta lancar ya, harta yang mudah untuk dijual atau dapat duitnya lebih cepat lah ya, atau proses pencairannya lebih mudah. Yang terakhir yang keenam yaitu produknya berwujud. Nah, jasa kan tidak berwujud ya. Nah, kalau yang dagang itu produknya berwujud. Jenis-jenis akun perusahaan dagang. Nah, ada beberapa jenisnya ya. Ada 8. Nanti itu pun akan dibagi-bagi lagi. Oke, jenis-jenis akun perusahaan dagang. Yang pertama yaitu akun pembelian. Nah, sesuai dengan namanya ya, akun pembelian ini mencatat transaksi yang khusus untuk pembelian. Iya. Oke. Selanjutnya yaitu akun penjualan. Akun penjualan ini hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan penjualan barang dagang perusahaan ya. Nah, akun persediaan ini yang tadi ya, yaitu untuk mencatat transaksi untuk mencatat perusahaan pada awal dan pada persediaan barang dagang di akhir. Nah, jadi gini, akun persediaan ini kan gini ya, biasanya perusahaan itu kan 1 periode ya, atau 1 tahun. Nah, itu berarti kalau persediaan awalnya berada di Januari dan persediaan akhirnya ada di Desember. Kemudian harga pokok penjualan. Iya sebentar Salehah ya. Harga pokok penjualan ini ada yang dicatat di akun ini yaitu berkaitan dengan harga beli barang ya. Kemudian potongan penjualan itu berarti mencatat seluruh potongan penjualan yang diberikan kepada pembeli ya. Potongan penjualan ini bisa diberikan karena pembeli itu membeli secara tunai atau pembeli melunasi pembelian secara kreditnya sebelum jatuh tempo ya, atau maksudnya sesuai dengan syaratnya. Oke, akun yang selanjutnya atau yang keenam yaitu akun retur penjualan, yang ketujuh akun potongan pembelian, yang kedelapan akun beban pemasaran. Nah, jadi kalau akun retur penjualan digunakan untuk menampung sejumlah barang yang telah dijual tetapi dikembalikan lagi. Jadi gini ya, baik itu penjualan atau pembelian itu terkadang ada ketidaksesuaian ya. Seandainya pesannya 30 unit tapi yang datang 35, berarti kan ada pengembalian, atau barang yang sampai itu rusak, itu maka akan diretur. Yang seperti itu ya, yang berkaitan dengan retur itu pengembalian. Akun potongan pembelian itu digunakan untuk menampung sejumlah diskon. Nah, jadi gini, diskon ini diberikan oleh produsen ya kepada pembeli karena telah membayar secara tunai atau dalam waktu yang ditetapkan. Ini nanti berkaitan dengan syarat penyerahan dan syarat pelunasan ya. Syarat pembayaran barang maksudnya ya. Oke, yang ketiga itu kedelapan itu beban pemasaran, itu digunakan untuk menampung keseluruhan beban yang dikeluarkan perusahaan untuk menjual dan mendistribusikan barang dagangnya. Biasanya beban pemasaran ini di bagian, kalau di perusahaan itu di bagian penjualannya ya, atau bagian pemasarannya ya. Ini juga nanti beban pemasaran dibagi lagi. Maksudnya ada beberapa beban, termasuk salah satunya itu beban iklan ya. Itu juga termasuk beban pemasaran. Nah, ini dia ya, beban pemasaran ada 17 macam. Yang pertama yaitu gaji staf administrasi penjualan, yang kedua gaji dan komisi wiraniaga, yang ketiga gaji manajer pemasaran, yang keempat beban iklan, yang kelima beban pelatihan wiraniaga,
Yang keenam, beban telepon kantor pemasaran. Yang ketujuh, beban listrik kantor pemasaran. Yang kedelapan, beban depresiasi kantor pemasaran. Yang kesembilan, beban depresiasi kendaraan pemasaran. Yang kesepuluh, beban alat tulis dan cetak kantor pemasaran. Yang ke-11, beban korespondensi. 12, beban angkut. 13, contoh barang gratis. 14, beban gudang. 15, beban pengepakan dan pengiriman. 16, beban penagihan. Dan yang ke-17 yaitu termasuk beban yang lain-lainnya ya, atau macam-macam beban pemasaran yang lainnya. Beban administrasi dan umum ini berarti beban di luar dari beban pemasaran tadi ya. Nah, di sini di akun ini itu digunakan untuk menampung keseluruhan beban operasional kantor guna perencanaan dan pengendalian secara umum. Nah, beban administrasi umum ini dibagi lagi ya menjadi 12, yaitu gaji staf administrasi, gaji manajer dan direktur, beban sewa termasuk sewa kantor, kendaraan dan sebagainya, beban urusan hukum, beban korespondensi, beban telepon kantor administrasi, beban listrik kantor administrasi, beban bunga kredit. Yang ke-10 ada beban depresiasi gedung kantor administrasi. Yang ke-11 beban depresiasi kendaraan. Yang ke-12 beban lain-lainnya yang termasuk ke dalam beban administrasi dan beban umum. Iya, Rika mau ngomong juga ya kayak. Baiklah, untuk saat ini sampai di situ dulu ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.